Kerja di Hong Kong gak mudah ya Mbak. Maaf sambil jalan-jalan. Apalagi untuk para pemula. Apalagi sekarang di PT tidak seperti saya dulu. Sekarang kalau di PT dikerasin, protes. Gurunya tegas, nggak mau. Repot juga. Karena terlalu banyak orang yang pintar ataupun merasa pintar, tahu peraturan atau merasa tahu peraturan. Karena segala sesuatu itu tidak harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kerja di luar negeri tidak hanya butuh tekad baja, tapi juga butuh kemampuan berbahasa, kemampuan bekerja, kemampuan berpikir. Apalagi di Hong Kong ya. Di Hong Kong itu udah terkenal. Bos-bos majikan-majikan Hong Kong itu nggak mau ngajarin. Hanya sedikit majikan yang mau ngajarin pembantunya. Rata-rata mereka menganggap pembantunya datang ke Hong Kong itu siap kerja, siap semuanya. Jadi kadang mereka hanya memberi petunjuk atau kadang hanya dikasih tulisan, kamu nanti jadwal kerja misalnya, kamu nanti pagi bangun jam sekian, terus begini, makan jam sekian, nanti sore kamu harus begini, nanti malam kamu tidur jam segini. Udah. Nanti kalau jadwalnya berbeda, misalnya hari apa, begini. Itu semuanya tuh begitu Mbak, rata-rata. Jadi kalau sampai sini masih belajar, masih ini, rata-rata majikan nggak sabar Mbak. Karena orang Hong Kong itu semua kebanyakan itu sibuk. Makanya anak-anak mereka dari umur 2,5 tahun, 2 tahun itu aja udah disekolahin Mbak. Jadi karena mereka nggak ada waktu. Jadi nggak ada waktu buat ngajarin kita pelan-pelan gitu, nggak ada. Jadi ya yang punya tekad baca semuanya nggak ada yang mudah. Apalagi untuk pemula. Dan lagi satu lagi Mbak ya. Orang Cina kebanyakan mungkin dari nada omongan mereka itu keras Mbak, meletup-letup. Kalau kita orang Jawa mesti mikirnya mereka marah. Tapi enggak. Tapi mereka memang seperti itu. Satu, ibaratnya ya Mbak, kalau pengen bertahan, moto picek kuping budak. Yang penting gaji dibayar, diwehi mangan, ora moro tangan bose, dikei waktu istirahat. Sudah. Dan jangan lupa jam kerja jadi pembantu itu panjang ya Mbak. Nggak di Indonesia, nggak di negara manapun. Jadi kalau ada keluarga, suami atau apa yang telepon ke teman-teman, ada sih yang telepon ke Miss itu menanyakan jam kerja. Kita bukan pegawai kantoran yang ada jam kerja. Kita itu pembantu. Pembantu itu dimanapun ya Mbak. Sebenarnya jam kerjanya itu 24 jam Mbak. Kalau lihat aja kita merendahkan, kita menyabarkan hati dengan berpikir, oh gaji kita besar. Karena gaji kita besar, maka tidak mudah tantangan yang harus dihadapi. Dengan gaji 9 sampai 10 juta Mbak.
Kalau di Indonesia mana ada sih, itu udah setingkat manajer loh Mbak, lebih dari manajer malah. Gaji 9-10 juta itu. Bahkan ya jangan lihat yang di atas Mbak. Kalau masih pemula standarkan diri di tempat pemula. Jangan kita mendongak ke atas. Oh Mbak itu gajinya udah 7.000, Mbak itu 6.000, Mbak itu 8.000. Jangan pernah seperti itu. Karena dengan seperti itu hati kamu akan terus sakit. Dan nantinya kamu tidak akan bisa bekerja dengan baik dengan majikanmu. Gitu. Jangan pernah, karena rezeki orang itu beda-beda Mbak. Banyak gaji besar, tekanan juga besar. Tapi mbak-mbak yang udah lama seperti saya tidak pernah mengungkapkan duka kita. Kalau hanya melihat di sosmed cantik-cantik, kayak selebritis, makan enak, itu cara kita untuk membahagiakan diri Mbak. Banyak capaian, banyak TKW berhasil. Itu karena apa? Ndableknya kita Mbak. Jadi kalau dibentak, direndahin, ini kita hanya, kalau misalnya kita nggak salah sekalipun dan dianggap salah, dimarah-marahin, kita hanya bisa tersenyum dan bilang maaf. Lain kali saya tidak akan begitu lagi. Lain kali saya akan bertanya dulu sebelum melakukan sesuatu. Lain kali saya akan lebih hati-hati. Dan ingat, jujur. Misalnya kita mecahin apa kek, kita makan apa kek, kalau ditanya ngomong. Kalau kita ngerusakin sesuatu, mecahin sesuatu, nggak perlu ditanya dulu Mbak. Jangan sampai majikan tahu dulu Mbak. Jadi kita ngomong maaf, terus kita katakan maaf, saya tidak kurang hati-hati, piringnya pecah misalnya. Maaf, saya kurang hati-hati, hiasan itu tidak sengaja saya jatuh gitu. Jadi jangan kita mendongak ke atas, melihat orang yang Mbak itu gajinya tinggi, kerjaannya enak. Belum tentu Mbak. Majikan mau gaji tinggi, itu mesti ada sesuatu. Mungkin kerjaan dia ringan, kerjaan dia gampang, tapi tekanan batinnya besar. Tapi karena kebutuhan, karena sudahlah begitu, akhirnya mbak itu bertahan gitu. Mental Mbak, kita cari yang positif, selalu melihat hal-hal yang positif. Jangan kita selalu melihat, membandingkan nasib, membandingkan rezeki yang dikasih Tuhan. Selalu bersyukur, dan semoga kita semua selalu dilindungi Tuhan. Itu, lakukan semua pekerjaan dengan ikhlas. Selagi tidak keluar dari koridor sebagai pembantu, lakukan kerja. Kalau majikan sekarang Anda merasa kurang beruntung, bekerjalah dengan ikhlas, finishkan kontrak, berikan rekod baik. Lain kali kita bisa pilih majikan yang sesuai dengan hati kita. Begitu saja. Terima kasih. Bye-bye.